Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama aku, Retia Madiun. Di videoku kali ini aku akan membahas tentang keadaan di Hong Kong masih lockdown ya. Karena udah banyak banget cece yang DM aku, bahkan di komenan pun juga bertanya-tanya gimana bekerja di Hong Kong, dan suasana di Hong Kong gimana, maksudnya keadaan di Hong Kong gimana gitu ya. Untuk saat ini keadaan di Hong Kong itu masih lockdown ya, dan kemungkinan juga belum ada penerbangan. Jadi buat CC yang udah ada di PT ataupun udah mendapat job dan menunggu visa atau udah tinggal menunggu penerbangan, itu harus bersabar ya. Ambil aja hikmahnya untuk kalian bisa mempersiapkan diri benar-benar, bisa mempersiapkan mental kalian benar-benar. Jadi dibalik semua ini ambil hikmahnya supaya kalian ntar dikasih waktu untuk benar-benar mempersiapkan mental dan semangat kalian untuk bekerja ke Hong Kong ya. Karena untuk saat ini di Hong Kong itu benar-benar lagi lockdown, dan untuk saat ini pun banyak aturan-aturan yang harus diterapkan di sini ya. Dan aturan di Hong Kong itu nggak bisa dibuat main-main ya. Kita benar-benar harus menaati aturan tersebut ya. Bahkan di sini untuk pergaulan atau berkumpul pun tidak boleh lebih dari 2 orang ya untuk sementara. Kalau kita lebih dari 2 orang itu, kita bisa dikenakan denda ya. Dendanya bisa mencapai 10 sampai 20 dolar. Dan kita pun diwajibkan untuk memakai masker. Jika kita keluar rumah tidak memakai masker, kita juga dikenakan denda. Bahkan kalau kita belum vaksin, itu kita nggak bisa masuk mall ya. Karena untuk saat ini kalau kita udah vaksin, bukti vaksin kita itu kita harus masukkan ke Home Life yang udah kita download ke HP itu, dan kita masukkan ke HP barcode-nya ya. Karena di setiap kemanapun sekarang kita harus mengetutkan barcode itu ya. Kalau kita belum vaksin, kita tidak bisa masuk kemanapun. Jadi untuk saat ini benar-benar di Hong Kong itu lagi tidak baik-baik ya. Maka dari itu untuk para CC yang mau pergi ke Hong Kong diharapkan bersabar ya. Mungkin ambil hikmahnya untuk memperpanjang kalian untuk belajar bahasa. Terus untuk di PT gimana ya, kalian bisa mempelajari masakan-masakan, kalian bisa mempelajari bahasa. Pokoknya ambil aja hikmahnya, dan kalian juga bisa mempersiapkan mental, terus mempersiapkan semangat. Kalian bisa bisa mempersiapkannya benar-benar dengan mantap ya. Karena kalau kalian ya terburu-buru pengen nyampe ke Hong Kong gitu ya, ntar takutnya kalian sampai sini itu kaget ya. Karena bekerja ke luar negeri itu keras, nggak seindah foto profil. Jadi kalian harus benar-benar bisa mempersiapkan mental ya. Pokoknya untuk bahasa itu ya, untuk bahasa jangan remehkan, karena bahasa itu benar-benar penting banget. Karena kita sehari-hari itu menggunakan bahasa. Kalaupun kita bisa bekerja tapi kita nggak bisa bahasa, kan kita nggak nyambung. Pasti majikan setiap hari komunikasi kan dengan kita. Maka dari itu pelajari bahasa-bahasa dasarnya, karena bahasa dasar itu penting banget. Kalau untuk penggandengan kalimatnya, kalian ntar di sini lama kelamaan insya Allah bisa, karena kalian sering mendengar percakapan Kantonis. Kalau kita bayangin, aduh, percakapan Kantonis itu susah banget. Kalau kita bayangin bener-bener susah banget. Kalau kita nggak sering mendengarkan percakapan Kantonis, bener-bener susah. Emang kelihatannya nggak mudah banget, kelihatannya asing banget. So jika kalian ada di PT, usahakan kalian mendengarkan percakapan, sering mungkin mendengarkan percakapan Kantonis, entah lihat di YouTube atau entah dari Google atau apa. Usahakan kalian sering mendengarkan percakapan Kantonis.
karena banyak juga ya yang CC baru datang ke Indonesia, ke Hong Kong itu nggak bisa bahasa itu, banyak banget. Maka dari itu kalian usahakan kalian pelajari terus, karena saat ini pasti diberi kesempatan banyak untuk belajar bahasa ya. Kalian pelajari bahasa dasar-dasar kalau kalian belajar itu kalian mengucap, jangan dibatin di dalam hati. Kalau kalian belajarnya hanya dibatin dalam hati, itu pasti kalian akan susah untuk mengucapkan. Kalian berusaha bercakapan dengan teman seperjuangan kalian gitu. Kalau belajar itu usahakan ada teman, jadi kalian bisa bercakap dengan teman tersebut gitu ya. Karena kalau kita batin itu kita ntar nggak bisa pengucapannya gimana gitu, karena kalau belajar bahasa itu nggak bisa dibatin ya. Karena aku sendiri juga udah mengalamin ya, karena tidak bisa bahasa dan akhirnya aku juga mendapatkan intermediate. Jadi buat kalian yang mau pergi ke luar negeri, usahakan kalian pelajari bahasanya yang kalian tuju itu, entah ke Taiwan, entah ke Singapura, atau kemanapun kalian pelajarin. Dan jika kalian mau pergi ke Hong Kong, kalian jangan remehkan banget bahasa Kantonis. Meskipun kalian bisa bahasa Mandarin, kalian bisa bahasa Inggris, jangan pernah remehin bahasa Kantonis. Kalian juga harus pelajari, karena saya juga banyak banget membaca dari curhatan BMI itu ya. Meskipun banyak CC yang bisa bahasa Mandarin dan dia tidak mempelajari bahasa Kantonis, dan pada akhirnya dia pasti akan ribet, karena kalau di pasar itu juga kebanyakan kalau beli sayur apa itu menggunakan bahasa Kantonis. Dan kalau bahasa Inggris itu kebanyakan di pasar itu jarang ada yang bisa untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Kantonis, jika kalian mau pergi ke Hong Kong itu benar-benar bermanfaat banget ya. Jangan sampai baru nyampe ke sini kalian minta pulang ya. Ya udah, video aku sampai di sini, sharing aku sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke luar negeri. Dan jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe supaya aku semakin semangat untuk mengasih inspirasi-inspirasi kepada kalian. Oke, see you next video. Bye bye.